Secara langsung harus begini nggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini seperti yang sudah diinformasikan para sahabat yang ada di majelis maupun yang ada di rumah, bahwasanya pada malam hari ini kita menuntut ilmu pada guru kita, sama-sama kita hormati, kita muliakan, ada Ustaz Adi Ahmad Zain. Doakan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehatkan badannya, berkahi keluarganya, serta mudah-mudahan ilmunya yang apa-apa yang disampaikan beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para jemaah sekalian dan sahabat yang ada di rumah, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, New Normal, I'm Normal. Menarik sekali temanya, New Normal dan I'm Normal. Pada saat kondisi saat ini, jadi nanti dijelaskan langsung oleh beliau apa sih maksud dari bahasa new normal, I'm normal. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan ya mendapatkan ilmu ataupun pemikiran yang baru ya, supaya hati kita ya, supaya kegiatan kita sehari-hari nanti berjalan dengan nyaman, santai ya, dengan nikmat ya, karena dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita persilahkan pada guru kita bersama. Kita dengarkan para jamaah sekalian dan sahabat di rumah. Ya, pada guru kita bersama ada Ustaz Adi Ahmad Zain. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat dari Allah berupa keimanan, keislaman, keihsanan, dapat berkumpul, bersilaturrahim, dapat bermuajahah dengan saudara-saudara, kemudian melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah, menuntut ilmu dan yang lainnya. Itu adalah nikmat anugerah yang sangat indah dari Allah, yang sangat besar dan sangat penting bagi kita. Semoga keimanan, keislaman, keihsanan tetap istiqomah sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam yang terbaik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang terbaik dan menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Arif, bapak-bapak, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang di rumah yang dimuliakan Allah.
kata-kata new normal itu sepertinya menjadi kata yang berbeda-beda tanggapannya. Betul ya? Ada yang nanggepinnya secara hati yang kesel. Betul? Ada yang nanggepinnya new normal itu kata-kata yang membosankan. Ada yang sebagai kata-kata yang mengerikan. Nggak enak banget kedengerannya gitu ya. Biasanya kita melakukan macam-macam aktivitas biasa-biasa saja, tapi kok ternyata sekarang malah diatur-atur sedemikian rupa gitu ya. New artinya baru, normal artinya biasa-biasa aja, normal aja ya. Yang harus kita pikirkan itu menyikapi new normalnya. Hati kitanya jangan sampai kotor di hadapan Allah. Hati kitanya jangan sampai terjangkiti kekesalan, kecewa, protes, mengeluh kepada Allah. Karena protes kita kepada Allah itu akhlak yang tidak baik dan menjauhkan kita dari Allah. Kesel, mengeluh kepada Allah itu berpotensi menghilangkan keimanan dalam hati. Jadi orang yang protes sama Allah itu berpotensi hilang imannya di dalam hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Yang harus kita pikirkan juga, kenapa judul temanya adalah I am normal. Walaupun ada new normal, kita sih normal-normal aja hatinya di hadapan Allah. Nah, normal itu menurut siapa? Ada normal menurut manusia, ada normal menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita butuhkan itu kita betul-betul dianggap normal di sisi Allah. Maka temanya I am normal. Iya. Kalau normalnya manusia, mereka itu harusnya menjadi hamba Allah yang pertama. Karena tujuan penciptaan manusia itu menjadi hamba Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hambaku, kata Allah. Melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Melainkan untuk berubudiyah kepadaku. Melainkan untuk berubudah kepadaku. Itu yang dimaksud di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56. Kenapa kita katakan normalnya di sisi Allah, bukan normal cara pandang manusia, bukan pendapat manusia? Karena yang kita butuhkan ya selamat di sisi Allah, bukan selamat di sisi manusia. Kenapa kita lebih membutuhkan pendapatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena yang mampu menyelamatkan dunia akhirat kita ya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang membenci kita, ada orang yang tidak suka, tidak cocok kepada kita. Harusnya I am normal, hatinya tetap normal di sisi Allah. Kalau ada orang yang benci kemudian memfitnah, kemudian menjelek-jelekan kita, kitanya santai aja hatinya. Hatinya tetap normal, tetap selamat di sisi Allah, itu maksudnya. Seorang hamba Allah yang dijelaskan oleh Allah sebagai tujuan penciptaan manusia, yaitu menghamba kepada Allah. Syarat menjadi hamba itu ada 3. Jadi kalau kita mau benar-benar dianggap hamba oleh Allah, syaratnya 3. Mungkin selama ini kita cuma ngaku-ngaku doang, ya Ustaz. Ngaku-ngaku kalau kita itu hamba Allah. Tapi belum tentu di sisi Allahnya itu kita bernilai
hamba. Ya. Apa syarat yang pertama? Syarat untuk dipanggil hamba di sisi Allah yaitu harus beribadah kepada Allah. Jadi liya'budun itu arti yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu aktivitas, pekerjaan yang kita lakukan apapun itu semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Semuanya. Walaupun kegiatannya kegiatan duniawi bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malid dunya fayasiru bi surati a'malil akhirah bi husnin niyyah." Banyak orang yang mengerjakan amalan-amalan duniawi. Contohnya apa amalan duniawi? Nyapu, ngepel, betul? Ngunci pintu rumah, kemudian ngebenerin genteng bocor, betul? Itu pekerjaan duniawi bukan? Pekerjaan duniawi, tapi bisa bernilai ibadah yang nilainya tinggi di sisi Allah kalau niatnya baik karena Allah Subhanahu wa taala. Mau nyapu, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat menyapu ini dalam rangka beribadah kepadamu. Nyapunya bernilai ibadah. Ngunci pintu biasa kita lakukan dan itu amalan duniawi. Tapi kalau ngunci pintunya pakai niat karena Allah, bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat mengunci pintu itu berharap agar diri, keluarga, harta yang ada di rumah itu aman ya Allah. Saya niat menjaga keamanan diri dan keluarga karena Engkau ya Allah. Nilainya tinggi di sisi Allah. Ini syarat yang pertama. Ya. Kalau amalan-amalan duniawi saja bisa bernilai ibadah dengan adanya niat yang baik di sisi Allah, apalagi amalan-amalan ukhrawiyah, amalan keakhiratan, sholat, puasa, zakat, sodako, apalagi? Halo? Iya, ngapain lagi? Rukun Islam kan ada 5, pergi haji, misalnya berangkat umroh, itu amalan-amalan yang sifatnya ukhrawiyah. Tapi hati-hati kalau niatnya menyimpang dari Allah. Kalau keinginan tujuannya bukan lillahi ta'ala, tidak bernilai ibadah di sisi Allah. Bahkan berpotensi mengotori hati yang menjadikan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kalau sholat sendirian kita sholatnya baca kulhu al-falak an-nas, betul? Wah, cepet-cepet gerakannya juga, ya. Tapi ketika ada mertua datang, bacaannya Ar-Rahman Yasin Tabarok. Wah, dipanjangin biar dianggap soleh. Hati-hati, kebalikan hadis yang awal, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah fayasiru bi surati a'malid dunya bisu'in niyyah. Banyak juga orang yang melakukan amalan-amalan akhirat, puasa, zakat, sholat, sodakoh, dan yang lainnya amalan akhirat, tapi tidak tergolong amalan akhirat karena buruknya niat di sisi Allah. Nggak bernilai ibadah. Datang kemari niatnya silaturrahim karena Allah, pahalanya, ganjarannya, derajatnya tinggi di sisi Allah. Niat datang kemari untuk bersama-sama membahas ilmunya Allah, tinggi derajatnya di sisi Allah. Kalau datang kemari niatnya 3 saja, ini sudah dahsyat. Yang pertama, niat ingin mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dianugerahi ilmu oleh Allah. Kalau niat datangnya ingin
Enak kayaknya makan bakso ya. Alhamdulillah. Hadirin di rumah mau makan bakso. Kalau niatnya yang kedua untuk berkhidmat terhadap agamanya Allah, terhadap yang dialiri keilmuan oleh Allah, berkhidmat kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nanti akan mendapatkan yang namanya karomah. Kalau yang ketiga dirinya niat datang itu ke majelis taklim untuk mendapatkan doa-doa, zikir-zikir, wirid-wirid, dan dirinya melakukannya dan istiqomah melakukannya, maka akan mendapatkan inkisyaf, ketersingkapan hijab hatinya di hadapan Allah. Hatinya langsung bisa berkomunikasi dengan Allah. Tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghalang itu disebutkan oleh Imam Ghazali ada 70.000 penghalang kedekatan antara hamba dengan Allah. 70.000. Satu penghalangnya itu paling dekat 1 kilometer jauhnya. Berarti kalau 70.000 kilometer jauhnya. Masya Allah. Itu dinding penghalangnya. Dan satu penghalang itu sulit untuk ditembusnya. Melainkan dengan hati yang niatnya tulus ikhlas karena Allah dan betul-betul banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali kita beristighfar astaghfirullahalazim, hilang satu hijabnya. Kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Hilang, hijabnya makin hilang. Semakin banyak zikirnya, semakin banyak hilang hijab penghalang antara hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu porsi yang pertama, harus beribadah, syarat menjadi hambanya Allah. Yang kedua, selain ibadah, harus berubudiyah di hadapan Allah. Apa itu ubudiyah? Ubudiyah itu artinya kita mau siap rela berkorban karena Allah. Di dalam ibadah-ibadah butuh pengorbanan. Hati yang mau, hati yang siap, hati yang rela berkorban karena Allah, itu menyebabkan kita dipandang sebagai hamba di sisi Allah. Sholat subuh-subuh ngantuk, rokaatnya juga lupa, udah 1 apa 2, udah kunut apa belum gitu ya. Bacaannya sampai mana kadang hilang. Mending kalau bangun sholat juga ya, bangunnya ini kukuruyuknya di mana, bangunnya jam berapa. Betul enggak? Bukan kata saya itu ya. Betul hadirin ya Allah. Ya. Ngeluh tuh lagi sholat, jangankan sama Allah ngeluhnya, sama nyamuk aja kita ngeluh. Lagi sholat, Allahu Akbar, nyamuk tuh ya udah ngancem hatinya. Awas ya, selesai sholat habis kamu ya, jadi nyamuk geprek misalnya. Sabar itu butuh pengorbanan, hati yang siap mau rela berkorban karena Allah. Misalnya, ini kan bapak-bapak nih kebanyakan, betul? Anaknya minta jajan, Pak minta jajan Pak, betul? Wah, dari mulai dia mintanya baik-baik, karena kita nggak kasih sampai guling-guling tuh Pak di lantai. Minta duit Pak, pokoknya minta duit, betul? Kitanya ada cuma buat kebutuhan yang lain, betul nggak? Padahal hadirin, infak terbaik itu untuk
keluarga dan saudara yang terdekat. Nggak usah jauh-jauh. Terdekat kita itu anak, terdekat kita itu istri. Infak sodakoh terbaik kepada mereka. Ya, anak minta jajan, kasih. Jangan suka kita bohongin anak. Bapak kagak punya duit, minta jajan melulu, padahal ada duit 1.000 2.000 mah, betul? Itu bohong namanya. Butuh kesabaran menghadapi anak, butuh kesabaran menghadapi pekerjaan yang semuanya bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Sikap hati yang mau berkorban, siap rela berkorban di hadapan Allah, itu namanya ubudiyah. Contoh, naik angkot, biasanya umpel-umpelan, betul nggak? Karena sekarang new normal, naik angkotnya jadi jarak-jarakan 1 meter 1 meter, jauh banget ya. Ya Allah, betul? Itu berangkat kerja panas tuh Pak, naik angkot tambah panas. Ya, di dalam banyak yang naik umpel-umpelan, ada lagi yang naik kemudian dirinya belum mandi 2 hari, duduknya di samping bapak, wanginya alhamdulillah. Kira-kira bapak-bapak ngeluh nggak hatinya? Kesel. Protes nggak hatinya? Kalau hatinya ngeluh protes, berarti nggak normal di hadapan Allah. Katakan, I am normal indallah. Saya itu normal di sisi Allah, maka saya mau, saya siap, saya rela berkorban walaupun wanginya Allahu Akbar ya. Walaupun panasnya luar biasa, walaupun lelah dalam bekerja, saya kerja itu ya lillahi ta'ala untuk menafkahi diri dan keluarga karena Allah, maka saya tidak akan rusak amalan ibadah saya dengan mengeluh kepada Allah. Saya normal di sisi Allah, saya ingin menjadi hamba Allah yang sebenarnya di sisi Allah, maka saya harus mau siap rela berkorban karena Allah. Itu ubudiyah. Yang ketiga, untuk dianggap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus ubudah. Apa itu ubudah? Sikap hati yang ridho, rela menerima terhadap takdir dan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya nerima, hatinya tidak mengeluh protes kepada Allah, hatinya tetap ridho terhadap ketentuan Allah. Allah menguji manusia melalui virus-virus yang ada sekarang, betul? Sehingga banyak di seluruh penjuru dunia ini mengalami kesempitan kehidupan. Bahkan diri kita pun kena imbasnya, betul ya? Nah, sikap hati kita itu tidak boleh mengeluh kepada Allah, nggak boleh protes sama Allah, harus ridho terhadap ketentuan Allah. Dan ujian-ujian yang datang, masalah-masalah yang hadir, kesempitan kehidupan kita itu karena perbuatan kesalahan kita di sisi Allah, bukan karena Allah yang berbuat zalim, tapi kita yang menzalimi diri kita sendiri. Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Allah itu tidak pernah menzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itu yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, Allah nggak pernah menzalimi kita. Jadi kita mengalami kesempitan, kesulitan kehidupan itu ya karena kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan aneh ya Ustaz, kalau kitanya ngeluh sama Allah padahal itu kesalahan kita sendiri. Kan aneh kita protes sama Allah, dikasih kesempitan hidup, padahal itu karena kesempitan kedatang itu karena kita yang salah di hadapan Allah. Maka selain hati yang menerima,
harus ada usaha juga agar kita itu dimudahkan urusannya oleh Allah, dilapangkan urusannya oleh Allah, tidak sempit kehidupannya, maka kita melapangkan kehidupan selain diri kita di sisi Allah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yassara ala muslimin, yassarallahu lahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memberikan pertolongan-pertolongan, kemudahan-kemudahan kepada seorang yang muslim dan beriman kepada Allah ketika di dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan tolong dirinya di dunia dan di akhirat. Diberikan jalan keluar oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maka kalau berdoa harusnya sifatnya yang mendunia, bukan sifatnya pribadi dan keluarga aja. Ya Allah, hilangkanlah virus corona, ya, jagalah diri kami, anak kami, istri kami, keluarga kami biar nggak kena virus corona. Itu sifatnya untuk diri dan keluarga. Ya Allah, ampuni aku. Nggak apa-apa yang lain nggak diampunin, yang penting saya. Kan egois kalau gitu. Hati seorang hamba itu mendunia doanya. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, ya, minta ampunannya itu untuk muslimin, muslimat. Sama nih kesempitan yang kita alami berkaitan dengan virus corona sehingga ada new normal, itu karena kesalahan-kesalahan kita, dan di seluruh penjuru dunia sudah merebak dan mewabah kesalahannya. Jadinya virusnya kemana-mana. Orang yang ibadah hatinya hamba Allah itu harus sifatnya mendunia doanya. Ya Allah, saya menghadap kepadamu dengan doa ini ya Allah. Semoga Engkau menghilangkan kesulitan dan kesempitan seluruh muslimin muslimat, mukminin mukminat di seluruh penjuru dunia dan seluruh umat manusia, kesempitan yang mereka alami karena virus ini ya Allah. Maka angkatlah ya Allah wabah ini dari muka bumi ini ya Allah. Kalau kita berdoa semacam demikian, maka Allah akan mempermudah bagi kita urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Udah kelamaan ya. Ada yang nanya enggak? Terusin dulu. Belum ada yang nanya? Belum. Alhamdulillah. Enak kalau nggak ditanya mah ya. Yang kedua, untuk menjadi hamba Allah yang harus kita lakukan, kita juga harus tahu penciptaan kita itu tujuannya apa oleh Allah. Selain beribadah ubudiyah dan ubudah di hadapan Allah, kita juga diciptakan Allah untuk menjadi khalifahnya Allah fil ardi, di muka bumi. Jadi khalifah, menjadi pimpinan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ketika aku berkata kepada malaikat, kata Allah, ya, ini sesungguhnya aku ja'ilun, telah menjadikan fil ardi, di muka bumi ini, khalifah, seorang khalifah. Siapa yang Allah jadikan khalifah? Ya kita manusia dijadikan khalifah oleh Allah. Khalifah atau pemimpin di muka bumi itu, maka tugasnya mengelola agar semua yang ada di sekitar kita itu menjadi hambanya Allah.
ada anak di sekitar kita, ajak untuk menjadi hambanya Allah. Minimal kita menjadi khalifah bagi diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, kullukum ra'in, tiap diri kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap diri kalian akan dimintakan pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita mimpin diri kita sendiri di hadapan Allah, ya. Nanti ditanya sama Allah, buat apa tanganmu, ya? Kau pergunakan apa kakimu? Kau pergunakan apa matamu? Ngelihat YouTube, betul? Halo? Betul? Ngelihat yang indah-indah, Al-Qur'annya dilihat enggak? Benar? Ngelihat TikTok. Halo jamaah, ada TikTok jamaah? Ya, ngedengerin apa itu dangdut, dengerin lagu pop, blues. Yang tahu lagu blues nggak? Yang begitu ya, yang kalau mendayu-dayu hatinya menjadi merasa sedih. Tapi pernah nggak ketika kita mendengar Quran hatinya sedih? Berapa banyak mata kita ngeliatin HP sama ngeliatin Quran? Porsinya banyakan mana? Halo? HP? HP deh. Nanti itu ditanya sama Allah tuh. Ya, kan HP-nya dipergunakan untuk melihat hal-hal yang baik. Majelis taklim seperti di Facebook ini misalnya ya. Alhamdulillah. Ya, itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apalagi anak, apalagi istri yang Allah sudah berikan rambu-rambunya, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Maka itulah hadirin sebagai pembuka, kalau ada yang mau menyampaikan saran, kemudian masukan dan pertanyaan, kami persilahkan. Silakan Ustaz. Ya baik, Alhamdulillah. Jadi kan yang disampaikan sama Ustaz tadi kan masalah yang pertama harus ibadah, ya. Terus dengan kondisi sekarang kan gitu ya, ada sebagian jamaah yang cerita juga udah sebegini banyaknya kita karena dirumahkan kan ibadah banyak, sholat sunnah juga, wajib juga, sampai segala macam gitu. Cuman masih ada keresahan hati gitu. Udah ibadah banyak, ngerasanya kok masih begini-gini aja, masih sempit aja gitu. Jadi gimana cara mencikapinya kalau misalkan dalam keadaan tersebut gitu? Kita udah susah payah nih kerja juga, terus ibadah udah benar-benar sampai sunahnya, sampai baca Qur'annya udah ngerasa semaksimal mungkin, tapi ada rasa di hati itu, ada rasa keresahan, kok masih sempit banget, masih dikasih kesulitan banget. Gimana menurut Pak Ustadz kita cara menyikapinya dalam kondisi sekarang gitu? Ya, ada teman-teman yang mau jawab? Iya. Kalau kita berjumpa dengan kesempitan-kesempitan, yang harus kita sadari itu karena kezoliman diri kita di hadapan Allah. Ya. Jadi dicontohkan oleh para nabi dan rasul, sebelum kita beristighfar kepada Allah, diawali dengan pengakuan kezaliman di hadapan Allah. Kita seringkali nggak ngakuin itu soalnya. Kita merasanya dizalimi Allah terus dengan adanya kesempitan-kesempitan, betul nggak? Itu bikin hati tambah kotor. Yang begitu-begitu. Orang yang beristighfar kepada Allah, janji Allah, dirahmati Allah. Kalau dirahmati Allah artinya disayang Allah. Kalau disayang Allah
artinya hatinya nanti tetap normal di sisi Allah. Hatinya nggak ngeluh, kesempitan kayak apa juga nggak bakalan ngeluh. Masalah seperti apa, hatinya nggak akan bermasalah. Maka solusi yang pertama itu sebelum beristighfar, mengakui kezoliman diri dulu di hadapan Allah. Nabi Adam alaihissalam itu melakukan satu kesalahan, ya, kemudian Allah turunkan ke muka bumi, melakukan pengakuan kezaliman dirinya itu 400 tahun. Ya, nggak berani memandang langit, hanya tertunduk di hadapan Allah, berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah berbuat zalim terhadap diri kami sendiri. Jikalau Engkau tidak mengampuni dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Pengakuan kezaliman ini penting untuk memproses hati tidak kotor di hadapan Allah. Kita itu kenapa banyak istighfar tapi nggak disayang-sayang Allah? Karena nggak diakui dulu kezaliman itu adalah kezaliman kita. Ngelihat ayat tentang orang-orang munafik, hati kita sih nyalain orang, bukan nyalain diri sendiri. Jangan-jangan Allah menegur saya nih. Jangan-jangan sayalah yang Allah sedang bicarakan di dalam Al-Quran mengenai ciri-ciri orang munafik. Jangan-jangan Allah lagi negur saya dengan kalimat orang-orang kafir nih. Ya, qul ya ayyuhal kafirun. Jangan kau pikir yang tidak bersyahadat saja yang kafir. Bisa jadi dirimu itu terjerumus di dalam kekufuran juga. Kalau nggak bersyukur kan kufur namanya. Orangnya namanya kafir. Kalau nggak bersyukur, sedangkan syukur kita sangat sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa alaihissalam lagi memisahkan perdebatan, pertikaian, tawuran kalau kata orang sekarang antara Bani Israel dan masyarakat Mesir. Lagi memisahkan dengan tangannya, tangan kanan Nabi Musa alaihissalam itu mengenai wajahnya pemuda dari Bani Israel. Ketamparlah gitu, lagi dipisah-pisahin, ketabok gitu ya. Mati di tempat. Pemuda itu mati di tempat. Nabi Musa itu kekuatannya luar biasa. Ya, batu yang bisa diangkat oleh 10 orang, Nabi Musa bisa angkat sendiri. Artinya kekuatannya luar biasa. Jadi kalau misahin orang ketabok sama Nabi Musa sekali, sama aja dipukulin sama 10 orang. Langsung mati itu pemuda. Sebelum beristighfar, Nabi Musa alaihissalam itu mengakui kezaliman dirinya di hadapan Allah. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah, aku berbuat zalim terhadap diriku, maka ampunilah aku. Ini sikap hati yang semacam ini yang menyebabkan turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati kita nggak masalah walaupun banyak masalah. Sehingga hati kita itu tidak menjadi abnormal. Hati kita tetap normal menghamba kepada Allah. Hatinya tetap selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihissalam setelah meninggalkan kaumnya yang didakwahi ketauhidan, tidak mau mereka itu mengikuti dakwahnya Nabi Yunus, pergi ke laut dimakan sama ikan nun. Betul? 40 hari 40 malam bertasbih di kegelapan malam, di dasar lautan terdalam, di dalam perut ikan. Masya Allah, bertasbih dan mengakui kezaliman dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah selamatkan Nabi Adam. Allah terima taubatnya Nabi Adam. Maka Allah selamatkan Nabi Musa. Allah terima taubatnya Nabi Musa. Allah rahmati Nabi Musa dan Nabi Adam. Nabi Yunus begitu. Beliau juga mendapatkan apa?
ampunannya Allah dan rahmatnya Allah. Keluar dari kesempitan-kesempitan semuanya. Ini kan kalau kita habis punya masalah, ngakuin sih kita. Betul nggak? Astagfirullahalazim. Habis ngelihat perempuan cantik, astagfirullahalazim. Tapi tangannya begini ya, astagfirullah. Ya Mas Heri. Astagfirullahalazim. Ya, nggak dilihat sayang mubadir, dilihat dosanya mengalir. Betul? Hati-hati. Ya, man mala ainaihi fid dunya, barang siapa yang memenuhi kedua matanya di dunia itu dengan keharaman, mala Allahu yaumal qiyamati ainaihi minan nar. Na'udzubillah. Allah akan penuhi kedua matanya nanti di akhirat dengan api nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi begitu Ustaz. Ya, hatinya biar normal, diakui saja. Itu yang menyebabkan rahmat Allah turun sehingga hatinya nggak merasa sempit. Walaupun orang merasa melihat kita sempit hidupnya, kita sih nggak sempit. Orang mandangnya, oh makan pakai kayak begituan doang, nggak enak gitu ya. Kita sih nyaman-nyaman aja. Orang nganggapnya susah hidup kita, kitanya nggak ngerasa susah. Kitanya tetap aman, tetap normal hatinya, selamat di sisi Allah. Begitu Ustaz. Ya alhamdulillah. Jadi makasih Pak Ustadz. Dalam menyikapinya berarti kita mengakui dulu, mengakui dosa kita dulu. Iya. Baru kita bisa membuka hati kita biar nggak sempit. Jadi mengakui dulu. Jadi jangan nyalain yang lain dulu. Jangan nyalain yang lain, pemerintah disalahin, tetangga disalahin, ya. RT RW disalahin, udah ngasih apa kakak KTP gitu, protes ke semua orang, dia nggak ngelihat kesalahannya. Jadi itu menyikapi dalam keresahan hati ya. New normal, kita tetap normal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya alhamdulillah. Mungkin ada para jamaah yang mau menanyakan sesuatu tentang apa yang tadi disampaikan oleh guru kita bersama, ataupun ada keresahan hati yang mungkin pengen banget selama ini, selama lockdown apa selama kita dirumahkan, ada pertanyaan yang pengen diomongin, silakan, nggak apa-apa. Ustaz, ada yang komen nih Ustaz. Baik. Ada yang bertanya dari Mahardika dari Sawangan. Ustaz, bagaimana cara supaya kita selalu husnuzon dalam hal apapun yang kita lakukan? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Iya. Harus selalu husnuzon. Prinsipnya itu biar selalu hatinya husnuzon, hatinya harus berprinsip bahwa zon atau prasangka itu kebanyakan manusia adalah prasangkanya buruk di hadapan Allah, dan zon atau prasangka yang keburukan itu berdosa di hadapan Allah, menyebabkan manusia jauh dari Allah, mendatangkan ujian masalah-masalah kalau su'uzzon. Ya. Jadi prinsip hatinya kalau berburuk sangka, yang pertama tidak berakhlak kepada Allah, yang kedua itu menyebabkan kesempitan kehidupan, itu membawa kesalahan dan dosa di hadapan Allah. Dosa hati itu, ya, tanpa kita sadari datangnya kesempitan kehidupan kita ini, itu salah satunya karena buruk sangka yang kebanyakan. Buruk sangka sama istri, betul? Halo? Buruk sangka sama tetangga, sama pemerintah, sama RT RW tadi kata Pak Ustadz, betul? Ya, kebanyakan buruk sangka itu yang menyebabkan sempit tadi. Prinsip hatinya harus dirubah.
Kalau saya berburuk sangka, berarti saya mengotori hati saya di hadapan Allah dan kondisi saya akan jauh dari Allah. Saya nggak mau itu. Kalau saya berburuk sangka, berarti saya menyebabkan kesempitan-kesempitan itu terjadi dalam hidup saya. Baik kesempitan di dunia dan kesempitan di akhirat. Saya nggak mau hidupnya sempit di dunia, saya nggak mau sempit hidupnya di alam barzah. Udah di dalam kuburan sendiri sempit, gak enak ya. Apalagi di akhirat, saya nggak mau kehidupan saya di akhirat menjadi sempit. Saya normal di sisi Allah. Di dunia nggak sempit, di alam barzah, di kuburan nggak sempit, di akhirat nggak sempit. Gimana caranya? Hilangkan penyebab-penyebab kesempitan-kesempitan itu. Salah satunya buruk sangka. Allah menyatakan bahwasanya buruk sangka itu adalah itsmun, dosa. Itu jadi prinsip. Kalau saya berbuat dosa, berarti mendatangkan ujian, cobaan, nanti sempit hidupnya. Itu tuh harus tergambar. Jadi yang membuat sempit hidup itu ya diri kita sendiri sebenarnya. Betul? Betul. Ya, alhamdulillah. Begitu Bang Dika. Alhamdulillah sudah dijawab Bang Dika. Ini ada lagi Ustaz dari Nah. Kholidah, daerah Tanjung Priok nih Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin. Ustaz. Mohon pencerahannya apabila menyadari hati begitu kotor dan ingin sekali membersihkannya dengan menjalankan ibadah, tapi rasanya malu menghadap Allah. Bagaimana ya Ustaz? Jadi terkadang rasa berat untuk menjalankannya itu muncul. Terima kasih, mohon pencerahannya. Iya. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Malu terhadap Allah itu bagus, baik, tapi bukan dengan cara tidak mau mendekat melalui ibadah kepada Allah. Malu kepada Allah itu kalau tidak beribadah kepada Allah. Bahkan harus kita datangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang yang mendatangi Allah dengan cara berjalan, Allah akan datangi dirinya dengan cara berlari. Allah yang mendatangi, ketika kita mendatangi Allah dalam satu langkah, Allah akan mendatangi kita beberapa langkah lebih banyak. Ya, kalau kita menyikapinya malu itu dengan menjauhi Allah, tidak mau beribadah, itu prinsip yang tidak benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Malunya kita itu harusnya kalau nggak mendekat, kalau nggak beribadah, kalau nggak berdoa kepada Allah, Allah itu lebih senang kepada hambanya yang melakukan dosa dan kemaksiatan, tapi mau kembali kepada Allah, mau beristighfar dan bertaubat mendekat kepada Allah. Jadi rasa malunya bukan membuat dirinya terhalang untuk beribadah, tapi rasa malunya diarahkan untuk mendekat kepada Allah melalui ibadah-ibadah. Mungkin itu dapat membantu menjawab. Begitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Baik. Jadi rasa malunya tuh jangan sampai jadi penghalang gitu. Betul. Rasa malunya bahkan malu kalau tidak beribadah, menjadi semangat kesananya. Baik, alhamdulillah, makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Udah banyak pertanyaan dari jamaah ataupun yang sahabat di rumah. Terima kasih banyak. Ya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan insya Allah jangan lupa ya subscribe channel Cahaya Hati, khusus di YouTube Ustadz Adi Ahmad Muzayyin. Insya Allah mudah-mudahan gratis, udah gratis, dapat ilmunya bermanfaat ya, buat keseharian kita. Jangan lupa kalau ada loncengnya ya, tombol loncengnya ditonjok apa juga apa. Cuma tinggal dipencet doang ya.
tombol merahnya subscribe-nya nanti di YouTube. Biar semakin banyak kita mendengarkan segala sesuatu yang positif, insya Allah kesempitan hati kita ya semakin berkurang. Amin ya robbal alamin. Dengan menata hati ya bersama cahaya hati, alhamdulillah pada malam hari ini semoga kesempitan kita di yang lalu ya nanti mudah-mudahan dengan pencerahan ya menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita, ya menambah wawasan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar sayang sama kita. Dan kesempitan ini ya yang dan menyebabkan kesempitan dan kesulitan ini ternyata kita sendiri yang berbuatnya, bukan karena perbuatan Allah ya. Nah, semoga kita menyadari dan mengakui apa-apa yang kita perbuat selama kita hidup, selama kita menyadari kesalahan kita ya, semoga nanti kita dapat menjalankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui dosa kita, dan nanti insya Allah kesempitan dan kesulitan kita diberikan keluasan oleh Allah. Ya, insya Allah nanti setiap malam Rebo semoga tidak ada terhalang ya, live terus di Facebook, dan jangan lupa subscribe-nya ya, jangan lupa subscribe ya, terus di YouTube insya Allah ada video-video terbaru nanti dari Ustadz Adi Ahmad Muzain, tinggal lihat setiap harinya nanti, dan di Facebook juga bisa dilihat ya. Mari kita tutup dengan doa, ditutup oleh beliau. Mudah-mudahan pengajian pada malam hari ini kita mendapatkan keberkahan, rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesulitan kita ya, kesempitan kita, kesusahan kita semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. على هذه النية وبكل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى حبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.